Perkenalkan, nama saya Rika dengan NIM F027123120 dari Prodi D3 Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen perpustakaan sekolah menuju perpustakaan modern dan profesional. Sekarang adalah era informasi dan teknologi, di mana informasi melimpah ruah tanpa batas. Dahulu, orang ke perpustakaan untuk mendapatkan bahan referensi. Sekarang, langsung maupun tidak langsung, kita akan mendapatkan bahan referensi tersebut. Kecanggihan teknologi komunikasi mengubah gaya hidup kita. Contohnya, kita lebih banyak beradaptasi. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya, seperti karya tulis, cetak, dan rekam. Dari segi sumber daya perpustakaan, bahwa koleksi perpustakaan hanya terdiri dari satu media saja, dan sekarang berubah menjadi koleksi virtual dan digital. Yang kedua, dari segi layanan perpustakaan, semula dari bentuk gudang sering berubah pada pelayanan supermarket. Yang ketiga, dari segi perpustakaan yang dahulunya menunggu, sekarang perpustakaan dipromosikan kepada pengguna. Nah, perpustakaan sekolah yang dikeluarkan oleh IFLA atau UNESCO tentang perpustakaan sekolah mewajibkan dan berwenang pembinaan perpustakaan sekolah, yaitu setiap pemerintah, kementerian yang bertanggung jawab dari bidang pendidikan harus mengembangkan strategis, kebijakan, serta perencanaan. Pengertian perpustakaan sekolah yaitu perpustakaan yang berada pada lembaga pendidikan sekolah yang mempunyai tujuan mendukung proses belajar mengajar. Nah, demi tercapainya tujuan pendidikan sekolah. Fungsi dari perpustakaan sekolah yang pertama untuk memajukan pengetahuan dan refleksi. Yang kedua itu untuk membantu penelitian. Sedangkan jenis-jenis perpustakaan itu adalah perpustakaan sekolah, perpustakaan nasional, perpustakaan umum, perpustakaan khusus, dan perpustakaan perguruan tinggi. Dari struktur organisasi, dari dinas pendidikan, kepala sekolah, kepala perpustakaan yang dibagi menjadi susunan teknisi dan penggunaan. Nah, manajemen perpustakaan modern mengharuskan setiap unit organisasi harus bertoleransi pada hasil yang memiliki sumber daya manusia yang profesional dan memanfaatkan teknologi informasi. Konsep pengembangan koleksi. Media ini dimaksud antara lain materi informasi terekam seperti film, room, dan media lain yang dapat diakses melalui media terpasang atau online. Koleksi dasar perpustakaan adalah koleksi yang minimal harus memiliki oleh perpustakaan tersebut agar tugas pokok dan misinya dapat terpenuhi meskipun tidak tercapai secara optimal. Pengertian pengolahan bahan pustaka adalah pengolahan bahan pustaka merupakan rangkaian kegiatan-kegiatan pokok perpustakaan yang memungkinkan koleksi diorganisasikan tertata secara sistematik dan disimpan sehingga dapat ditemukan kembali secara efisien dan efektif. Pengolahan bahan pustaka dikenal dengan pengatalogan, meliputi inventarisasi, katalogasi, klasifikasi, dan tajuk subjek atau pasca katalogasi. Mengenal katalog perpustakaan. Pengertian katalog berdasarkan ilmu perpustakaan adalah daftar sebagai jenis koleksi perpustakaan yang disusun menurut sistem tertentu. Perpustakaan perlu membangun secara sarana bibliografi seperti katalog sebagai sarana temu kembali informasi yang disimpan. Apabila suatu dokumen yang relevan dengan permintaan dapat diketahui kebenarannya informasi yang ditemukan oleh petugas perpustakaan atau pustakawan. Dengan kata lain, informasi yang terdapat pada dokumen atau dalam batas-batas tertentu cocok dengan informasi yang dikehendaki oleh pemakai. Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi bahan pustaka. Klasifikasi perpustakaan merupakan kegiatan teknis perpustakaan yang memungkinkan koleksi tertata secara sistematis dan dapat ditemukan kembali secara efisien dan efektif. Nah, menurut Sulistyo Basuki 1991, tujuan klasifikasi perpustakaan adalah: yang pertama, menghasilkan urutan satu susunan dokumen yang paling banyak memanfaatkan bagi staf maupun pemakai perpustakaan. Yang kedua, dapat menempatkan koleksi yang tepat. Yang ketiga, dapat melakukan penyusunan mekanis pada susunan koleksi yang ada. Yang kelima, membangun atau membantu pemakai katalog menentukan lokasi sebuah buku di rak. Nah, adapun jenis-jenis sistem klasifikasi adalah bagan harus sistematik dan bagan harus bersifat universal, mencakup semua bidang ilmu pengetahuan. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.